Masa ya ada masalah begini, Kementerian Kominfo cuma bisa tunjuk hidung Kementerian Kesehatan. Nah, terus nanti Kementerian Kesehatan mau tunjuk hidung siapa? Ya, jumpa lagi dengan saya, Isu Muhammad. Adakah penonton di channel 2045 TV ini yang pernah menerima SMS dari nomor yang tidak jelas? Misal SMS-nya ini berupa penawaran pinjaman online atau informasi pemberitahuan penerima hadiah hingga jutaan rupiah. Bahkan ada yang sampai hingga miliaran rupiah. Nah, kalau ada yang pernah mengalami seperti itu, berarti kita sama. Ya, jujur saja ya, saya ini sering mikir, kok bisa ya ada SMS dari nomor yang tidak saya kenal, dan mereka ini tahu data pribadi saya, dan bahkan juga tahu nama saya. Bahkan ada yang sampai telepon mau ngasih hadiah, uang, dan waktu itu hampir saja saya kena tipu. Nah, tidak lama kemudian keluarga saya juga sempat hampir saja menjadi korban menerima SMS hadiah bodong. Tapi untung sebelumnya sudah saya pernah kasih tahu, jadi ya nggak sampai ketipu waktu itu. Ya, saya yakin banyak juga orang-orang di luaran sana yang mengalami hal serupa, seperti yang saya alami juga pada saat itu. Atau mungkin jangan-jangan malah sudah ada yang pernah ketipu juga. Ya, semoga saja tidak sampai seperti itu. Saran saya sih, kalau menerima SMS yang tidak jelas seperti itu, yang menawarkan terkait pinjaman online atau memberi informasi terkait hadiah, ya abaikan saja. Nah, bicara soal data pribadi, barusan ini ada informasi bahwa data sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi ini telah bocor dan beredar luas di media sosial Twitter. Kebocoran itu dikaitkan dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Coba bayangkan, data presiden saja bisa bocor loh. Mulai dari NIK atau nomor induk keluarga, kemudian informasi vaksinasi dosis kedua, kemudian nama, tanggal lahir, dan nomor HP ajudannya. Semua terpampang jelas dan beredar luas di media sosial. Melihat kejadian ini, saya jadi membayangkan, kalau data pribadi seorang presiden saja ini bisa bocor dan beredar luas seperti itu, terus bagaimana dengan data pribadi kita sebagai rakyat jelata? Harus diakui, persoalan perlindungan data ini memang harus kita kritik keras kepada pihak pemerintah dan pemangku kebijakan. Pada intinya ya, masyarakat ini tidak mau tahu kejadian ini salah siapa dan ini tanggung jawabnya siapa. Tapi masyarakat ini maunya data pribadi mereka ini aman dan tidak bisa disalahgunakan. Jadi kalau persoalan kebocoran data ini, ada yang saling tuding dan saling lempar tanggung jawab, terus rakyat ini dapat solusi apa? Masa ya ada masalah begini, Kementerian Kominfo cuma bisa tunjuk hidung Kementerian Kesehatan? Nah, terus nanti Kementerian Kesehatan mau tunjuk hidung siapa? Masa mau saling tuding terus-terusan seperti itu? Ya, cari solusi yang konkret dan solutif lah buat rakyat ini. Harus diakui juga bahwa infrastruktur sistem keamanan digital pemerintah selama ini masih sangat-sangat buruk. Banyak yang harus dibenahi, dan perlu dicatat bahwa kejadian soal kebocoran data ini bukan cuma yang sekali atau dua kali, tapi sudah berulang kali. Bahkan data pribadi teman saya seperti Denny Siregar ini juga pernah bocor. Mulai dari nomor teleponnya, kemudian nama-nama keluarganya, ini semuanya beredar luas di media sosial. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya dia ini mendapatkan banyak sekali teror dan ancaman dari orang-orang yang tidak dikenal. Sampai-sampai ya, dia ini harus pindah tempat tinggal. Nah, kalau yang seperti ini terjadi, kan sangat bahaya sekali buat kita semua. Nah, seperti yang saya bilang tadi juga, dalam kasus kebocoran data ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, ini juga pernah terjadi atau dialami oleh nasabah BRI Life pada 27 Juli 2021. Waktu itu diinfokan bahwa ada sekitar 460.000 data yang berhasil diambil oleh peretas. Kemudian pada Mei 2021, ada data ratusan juta anggota BPJS Kesehatan. Ini juga diduga telah diretas dan dijual dengan harga sekitar 84 juta rupiah. Kemudian pada April 2021, ada data pribadi sekitar 130.000 pengguna Facebook di Indonesia. Ini juga diduga telah bocor dan disebarluaskan di sebuah situs peretas amatir.
Selain itu, ada juga kasus kebocoran data 230.000 pasien COVID dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau saya sebutkan semuanya ini satu persatu, maka ya bisa jadi tidak selesai-selesai video ini. Ya, jadi dalam menyikapi persoalan ini, menurut saya sudah saatnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP ini harus segera diselesaikan atau harus segera disahkan. Karena apa? Karena untuk memberikan kepastian hukum soal perlindungan data pribadi kita semua. Coba bayangkan saja apa yang akan terjadi jika data pribadi kita seperti nomor KTP, kemudian nomor HP ini bocor. Ya bisa jadi nanti semua itu akan dipakai untuk menipu. Misal untuk mengajukan kredit atau pinjaman dengan mengatasnamakan diri kita. Terus ketika nanti ada masalah apa-apa misalnya, ya kan, ini kita yang akan kena. Nah, padahal kita ini nggak tahu apa-apa sama sekali terkait pinjaman tersebut, iya kan? Nah, kalau ini yang terjadi, ini kan jelas-jelas sangat berbahaya sekali buat kita semua. Nah, dari kejadian kebocoran data yang berulang kali ini, harusnya pihak dari pemerintah dan DPR RI ini bisa memberikan perhatian lebih soal kebocoran data ini. Jangan biarkan kejadian seperti ini terus berulang. Sedikit cerita ya, saya pernah tinggal di Malaysia dan sepertinya tidak pernah mendapatkan SMS yang aneh-aneh seperti yang saya alami saat ini di Indonesia. Apakah hanya di Indonesia saja kejadian SMS menawarkan pinjaman online dan info menerima hadiah sering terjadi? Terus sampai kapan mau seperti ini? Apa mau sampai lebaran kuda? Ya, saya berharap sih semoga kasus kebocoran data ini tidak terulang lagi. Jadi tidak ada lagi pinjaman-pinjaman online atau informasi hadiah bodong yang kita terima. Ya, saya kira demikian opini singkat Okedum kali ini. Silakan share video ini agar pemerintah ini tidak denial dan abai terhadap persoalan perlindungan data pribadi kita semua. Pesan saya terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya. Sampaikan bahwa tadi malam kami terinfo mengenai masalah ini. Ya. Sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat itu ditutup. Ya. Aplikasi itu sebenarnya aplikasi Peduli Lindungi kan digunakan untuk mengecek apakah kita sudah divaksin atau sudah dites lab. Yang bisa mengakses adalah semua aplikasi-aplikasi yang ada di setiap aktivitas. Misalnya check-in di airport, mau check-in ke mall, atau mau masuk ke industri, mau masuk ke kantor. Nah, kami mendapat banyak masukan, kalau orang-orang udah datang dia nggak tahu statusnya, begitu datang ditolak, rakyat merasa tidak nyaman. Oleh karena itu kita buka kesempatan rakyat boleh ngetes, ngecek statusnya dia itu seperti apa atas permintaan masyarakat. Jadi asal dia bisa masukin NIK-nya dia bisa lihat, oh statusnya saya sudah divaksin apa belum. Kalau ternyata ada perbedaan status, oh saya udah divaksin nih 2 kali, kok di sini nggak keluar, itu kita bisa melakukan koreksi. Karena tetap data entry kan di Indonesia sering sekali terjadi kesalahan. Niatnya ke sana. Nah, memang tidak nyamannya itu banyak bukan hanya Bapak Presiden saja, ya, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya itu sudah jadi tersebar informasinya keluar. Ya. Kita menyadari itu. Nah, sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, itu akan kita tutup.